Kenapa bisa memutuskan untuk membuat kafe dengan konsep seperti ini? Aneh ya konsepnya. Enggak Kak, keren banget ini. Menurutku kayaknya campuran dari berbagai negara, berbagai daerah ya. Kalau saya konsepnya di sini ada minimalisnya, tradisional pun ada. Karena di sini juga kita ada banyak relasi sama orang-orang antik. Oh iya. Jadi di sini kebanyakan kita jadi lebih ke vintage sih sebenarnya, kafe vintage. Karena jarang juga di Bandung. Halo keluarga, selamat datang lagi di BBM Season 3 Episode 3. Nah, kali ini teman-teman ditemenin sama aku sebagai moderator. Sebelumnya kenalin, nama aku Siti Amirah Zahra, biasa dipanggil Amirah, dari jurusan MBTI Angkatan 2021. Nah, kali ini spesial banget loh teman-teman, karena di BBM kali ini kita bakalan sharing session sama owner bisnis yang berasal dari MBTI, tapi tuh bisnisnya yang punya kafe, menjual berbagai macam makanan dan minuman. Lokasinya di Bandung, di Dago. Jadi pasti teman-teman udah pada penasaran kan, langsung aja yuk kita kenalan sama ownernya langsung. Halo Kak. Halo semuanya, nama saya Zila Nabil. Saya dari angkatan 19, S1 ICT. Ya, saya memulai bisnis ini ya dari mulai pertengahan kuliah lah. Wah, keren. Untuk kafe ini. Iya ya. Pas pertengahan kuliah membangun kafe ini. Iya, betul. Sama siapa tuh Kak kalau boleh? Kalau saya sendiri ada timnya di sini, kita sebenarnya berempat. Kalau di kepalanya ada saya sama kakak saya berdua. Untuk saya sendiri lebih ke bidang keuangan, finance, operasional tidak sih. Operasional itu lebih ke kakak saya. Sama tim ada juga Yomil sama namanya Rifki. Dia itu untuk yang Yomil itu dia di bidang administrasi lah, lain-lain. Untuk si Rifki itu dia di bidang masak, kitchen. F&B-nya. F&B-nya, betul. Oke, oh iya tadi kan kakak dari ICT, angkatan berapa tuh Kak? 19. Oh, angkatan 2019 guys. Oke, kayaknya kita langsung aja ke pertanyaan mungkin ya, boleh Kak? Boleh. Sebelumnya makasih loh udah menyempatkan waktunya, terus juga memberikan kesempatan untuk sharing session dan mau berbagi ya sama kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Hal apa yang melatar belakangi kakak untuk memulai bisnis ini? Apa sih latar belakangnya? Boleh dong kasih tahu teman-teman. Latar belakang pertama ya saya, kan ada tim tadi saya bilang. Itu kita semua lebih ke F&B. Dari dulu emang sukanya makan, jalan-jalan, kafe gitu. Ya kenapa tidak mencoba membuat kafe gitu. Sebenarnya dari keluarga juga ada background F&B-nya. Jadi ya sudah dari situ. Dari background-nya F&B kita. Oh iya ya. Jadi ada peluang, ada kesempatan, terus juga betul. Ada keinginan dan juga support ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Kak. Gimana sih perjalanan awal bisnisnya bisa sampai dengan sekarang? Awalnya ini tahun 2020 ini kita 2021 awal kita bangun tempat ini dari tanah kosong dengan berbagai masalah, ada luka, suka gitu. Dan duka. Ya seperti itu. Naik turunnya ada. Akhirnya kita buka di tahun 2021 akhir di bulan November sebenarnya. Cuman kita official resmi bukanya tuh di Desember. Gitu. Terus Kak, berarti awal berdirinya tuh di tahun 2021 awal, ya, tapi bukanya itu November tahun 2021. Berarti pembangunannya sekitar 11 bulan ya? 11 bulan. Oke. Oh ya, kalau sebelumnya kakak pernah nggak sih menjalankan bisnis di bidang lain sebelum bangun bisnis yang sekarang ini? Saya pernah bisnis bikin frame sepeda lipat. Wow, keren banget. Apa tuh, gimana dong, boleh ceritain? Jadi dulu di pas COVID, tahun 2019 ya itu 20. Ya, 2020 ya, kita suka goes segala macem. Akhirnya memutuskan untuk kita ada kenalan yang jago ahli di bidang bikin frame sepeda gitu. Kita bikinlah frame-frame sepeda yang 11-12 sama Brompton. Sudah, kita bikin itu saat itu. Oh ya, kalau sekarang masih berjalan nggak tuh bisnisnya? Kalau sekarang sih sama dia aja. Kita cuma kontrol aja. Oke, berarti sekarang kakak masih fokus di sini? Iya, fokusnya di F&B. Kita orang makanan, disuruh ngurus sepeda repot. Iya, iya.
Boleh dong ceritain kegagalan apa yang pernah dialami oleh kakak saat memulai bisnis, saat awal-awalnya tuh. Tadi kan diceritain ada suka dukanya, ada luka-likunya, apa tuh kalau boleh tahu? Ya luka-liku ya banyak ya, masalah ya bangunan ada masalah, SDM ada masalah, banyak. Cuman ya kita kan ada timnya, kita berempat lah kepalanya itu. Nah kita kan selalu ada inovasi baru, strategi baru. Betul, itu yang harus ini. Jadi semua lika-liku dilewatin aja. Ada solusinya. Ada solusinya pasti betul. Bener banget. Jadi teman-teman di luar sana yang baru mulai bisnis gak usah takut betul. Jangan takut, harus dihadapi kalau ada permasalahan tuh. Enjoy aja. Bener banget. Oke, karena ini judulnya Bongkar Bisnis MBTI, jadi boleh dong kita kupas tuntas nih, tanya-tanya lebih detail, gak apa-apa Kak? Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pada awal berdirinya kafe ini, berapa modal awal yang dibutuhkan sampai bisnis ini bisa berjalan? Modal ya kalau dari bangunan, besi, tanah segala macam, utilities segala macam, tenaga kerja itu ya mungkin ada di angka 3. Wow, bukan angka yang kecil ya sahabat. Jadi teman-teman yang masih merintis, ayo semangat ya. Oke, lumayan juga ya Kak. Semoga bisa berjalan terus lancar dan makin sukses ya Kak. Amin. Dari semua bisnis yang ada, mengapa kakak memilih berkecimpung pada bisnis di bidang kuliner ini, di bidang F&B? Mungkin tadi kakak udah sebutkan ya, lebih suka ke makanan. Iya, memang background keluarga, background teman-teman semua di bidang hospitality sama F&B. Oh iya. Jadi makanya memutuskan ini, karena yang paham di sini. Oke, betul. Jadi banyak dukungan, banyak support, ada kesempatan. Iya. Udah. Iya. Itu udah jalannya mungkin ya, udah luar biasa Kak. Oh ya Kak, ada gak sih seseorang yang menjadi inspirasi kakak untuk membuka bisnis ini? Atau terinspirasi dari diri sendiri aja atau dari apa gitu? Ya kalau inspirasi orang ya orang tua. Bapak saya gitu. Orang yang paling dekat ya? Iya, orang paling dekat. Pasti orang paling dekat, nggak mungkin orang lain. Iya, bener banget. Maksudnya saya bilang Kolonel Sanders, KFC, enggak dong. Iya. Oke, sebelum memutuskan membuka bisnis ini, sebenarnya peluang apa sih yang paling besar yang kakak lihat, yang bikin kakak yakin kalau kakak tuh bisa bangun bisnis ini dan bisa berjalan lancar, sukses gitu? Apa sih peluang yang paling bikin kakak yakin? Tahu di sendiri, antara semua peluang yang ada. Tahu sendiri Bandung gimana, orang nongkrong, orang makan. Ya bisa dibilang orang-orang Jakarta, orang manapun ngomongnya Bandung pusat kuliner. Iya, benar banget. Terus kita di sini Bandung itu bagusnya adem. Kita dapat lokasi ada di gunung, dapat view Bandung juga. Ya udah kita persembahkan nih kuliner Bandung ada. Sebenarnya di sini kulinernya sih nggak Bandung doang, ada westernnya juga. Kalian bisa ngelihat view Bandung, ya gitu. Pokoknya Bandung banget lah. Bandung banget. Iya emang bener sih, Bandung itu pusat kuliner, pusat wisata nomor 2 setelah Jogja katanya begitu. Jadi emang dari berbagai kota kalau liburan tuh pasti pada pengen ke Bandung. Iya Kak. Oke, kalau konsepnya nih, boleh dong ceritain kenapa bisa memutuskan untuk membuat kafe dengan konsep seperti ini? Aneh ya konsepnya. Enggak Kak, keren banget ini. Menurutku kayaknya campuran dari berbagai negara, berbagai daerah ya. Kalau saya konsepnya di sini ada minimalisnya, tradisional pun ada. Karena di sini juga kita ada banyak relasi sama orang-orang antik. Oh iya. Jadi di sini kebanyakan kita jadi lebih ke vintage sih sebenarnya, kafe vintage. Karena jarang juga di Bandung. Saya lihat sih, ya itu bisa jadi peluang saya juga itu kemarin. Karena di Bandung kebanyakan kafe minimalis, cuman besi industrial minimalis, udah makanan. Iya. Ya yang beda kayak gitu kan. Iya benar banget. Seperti yang kayak di belakang, ini kan itu barang-barang tua semua gitu. Iya, keren sih, jadi beda dari yang lainnya. Terus tauku juga ya, biasanya di Dago tuh kafe-kafenya mungkin lebih memanfaatkan hijau-hijauan. Tapi kali ini ada hijau-hijaunya, ada barang antiknya, vintage-nya, dapat banget semuanya ya. Kenapa enggak? Biar enggak monoton dan bisa bikin customer-nya tuh lebih bisa mengeksplor ya. Oke. Kalau misalkan boleh tanya nih, dari konsep makanan dan minumannya, ngambil konsep apa aja tuh Kak?
Tadi saya bilang kita ada Nusantaranya, ada Westernnya, minuman pun ada, kopi, mocktail ada di situ sih. Oh ya Kak, kalau boleh tahu nih, kira-kira seberapa banyak sih konsumen yang datang ke kafe ini mungkin setiap bulannya atau setiap harinya? Adakah pencatatan yang Kakak hitung? Oh ada, kalau kita setiap hari ngitung cover. Cover, jadi cover itu berapa tamu yang datang. Nah, iya. Buat ngitung macam-macam kan cover itu. Jadi si cover ini biasanya di angka paling rendah sih di angka 50 orang lah. Wow, itu paling rendah ya? Iya, yang datang ke sini. Oke, lumayan banyak berarti yang. Kalau rame ya penuh aja. Soalnya ini macam-macam juga, kita bisa pilih outdoor, indoor, di atas, di bawah, gimana selera. Banyak banget pilihannya Kak. Oh ya, alasan memilih lokasi di Dago, mungkin boleh dijelasin lagi. Oh ya, di lebih Dago detailnya. Ya. Karena ya kita dapat lokasi di sini. Ini sebenarnya lokasinya saya ada dari orang tua punya lokasi, ya udah kita kelola lah. Soalnya nggak kepake lokasinya. Oh iya, tapi sekarang jadi bagus banget ini, aduh, amazed banget. Pas datang dari sana udah kelihatan bangunannya, udah kelihatan banget. Oh ya Kak, kalau boleh, ini dibacanya gimana sih? The Groot. Iya. The Groot Cafe Dago. Jangan lupa datang ya teman-teman. Okay. Anak MBTI datang aja. Harus 10% wajib. diskon. Wah, diskon, catat ya di description. Asal pakai beginian nih. Oh ya, harus pakai Jahim, nanti dapat diskon 10%. Oh ya, kalau berbicara tentang tim, tentang karyawan, tentang pegawai, apa sih kriterianya sebelum Kakak merekrut mereka gitu? Kalau kriteria tim ya? Tim kan saya bilang ada di bidangnya masing-masing. Yang penting mereka kita ini harus udah paham. Kayak kakak saya paham di hospitality segala macam, saya paham di keuangan, yang ada paham di masakan, ada paham di tadi administrasi juga harus ada yang paham, cara komunikasi juga paham, marketing. Dan untuk karyawan-karyawan, waiter, kitchen, kriteria saya sih yang penting mau kerja. Nah, mau belajar. Mau kerja. Oke, sebelumnya mungkin ada tes dulu, ada wawancara pelatihan. Ada untuk pertama kita tuh buka ada loker, lowongan kerja. Kita utamakan orang-orang di daerah sini. Karena ya mengapa? Karena kan kita berhubungannya sama masyarakat sini, kita berada di tempat sini. Jadi harus ada kontribusi masyarakat juga di sini. Terus kita ada interview, CV interview, dan itu kita melakukan training 2 minggu sebelum kita opening. Gitu. Ada trainingnya dulu, biar maksimal ya. Betul. Oh ya, berbicara kendala atau hambatan selama bisnis ini, apa aja sih kalau boleh disebutin dan diceritain juga ya, kalau kendalanya? Bisnis kendalanya sih di sini cuma ya itu saya bilang tadi ada kendala tuh di 3 sih yang menurut saya, yang saya pelajarin tuh 3 kendala. Ada di sumber daya manusia, listrik sama air. Oh emang gimana nih listriknya di sini dan airnya? Ya kalau misalnya itu yang jadi utama, kalau prinsip kita yang diturunkan sama orang tua, kalau makanan itu dari sumber daya manusia, listrik sama air. Kenapa sumber daya manusia? Gimana kita mau membuat produk, ngelayanin tamu, hospitality tanpa adanya sumber daya manusia yang bagus? Itu nggak bisa. Yang kedua, listrik. Kita mau nyalain mesin pakai apa, lampu pakai apa kalau nggak ada listrik? Terus air. Kalau nggak ada air kita nggak bisa masak, toilet nggak nyala. Jadi semua itu harus dipersiapkan, terutama di bisnis kuliner ya. Oke. Tapi segala kendala ada solusinya. Ada pasti. Ya. Mitigasi, solusi pasti ada. Oh ya, berbicara tentang bisnis di F&B, apalagi di Bandung, banyak banget kan ya saingannya mungkin ya, kompetitor. Mungkin apa upaya yang Kakak lakukan dalam bersaing dengan kompetitor bisnis lain di bidang yang sama? Gimana tuh menghadapi kompetitor di luar sana? Menghadapinya ya kita pertama harus menyajikan, kita di kafe ya, bidang pelayanan kita harus menyajikan pelayanan yang nomor 1, produk pun nomor 1, serta yang bisa suasana lah, suasana, ambience-nya itu kita jual, kenyamanan.
Karena kalau nggak nyaman kan orang pergi. Iya, gitu. Benar banget. Tapi jujur sih kalau di sini adem, enak ya lama-lama dari pagi sampai sore juga. Apalagi bukanya dari jam 8 ya, Jam 8 Kak. kita buka. Wah, biasanya kan kafe-kafe Bandung tuh pada bukanya siang. Tapi di sini pagi. Keren banget. Karena pagi itu banyak yang naik sepeda, guys. Ada promo juga kita. Oh, promo kalau yang goes berapa persen? Yang goes tuh dapat kopi. Oh, dapat kopi gratis? Gratis dong. Waduh, yang goes ke Dago bisa banget. Siapin dengkul aja. Nah, oke, jangan lupa ya dicatat. Mungkin untuk pertanyaan terakhir di sini, tapi nanti kita bakal ada sesi yang lain. Pesan apa yang bisa kakak sampaikan untuk penonton di luar sana yang ingin memulai bisnis, pesannya? Semangat aja, jangan kendor. Pasti ada jalannya semuanya. Betul sekali. Pasti harus ada masalah, ada solusi. Jangan kendor aja, jangan nyerah. Kalau nyerah, udah nggak usah usaha aja. Iya benar banget, harus kuat ya. Oke, ada lagi? Udah cukup itu aja. Udah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fasilitas dan juga makanan dan minuman di sini. Kita bakal lihat view-nya dari berbagai sisi karena ini cukup luas sekali ya. Luasnya berapa? Luas sih, luasnya 1.200. 1.200 meter persegi. Dan berapa lantai, Kak? 3 lantai. Wow. Langsung aja kita explore mungkin ya, langsung boleh? Langsung lihat-lihat. Oke, just kita lihat. Oke, langsung aja nih Kak, boleh dijelasin di lantai 3 ini ada view kota Bandung, terus juga ini tempat makannya outdoor. Gimana nih? Inspirasinya dari mana? Terus boleh dijelasin juga. Kalau di sini ini dining lah, tempat dining outdoor. Di sini kita juga bisa bikin romantic dinner. Wow. Buat kalian-kalian yang mungkin ada pasangan, yang ada pasangan juga bisa kok. Ntar ditemenin sama staff saya di sini. Jadi di sini bisa ntar kita set, ada lilin segala macam, bunga-bunga. View-nya langsung ke sana kota Bandung. Udara juga mendukung. Cuman kalau hujan ya kayak gini, paling berembun. Sama di sini kan outdoor becek pasti. Terus Kak, katanya kalau lagi jernih banget, lagi gak mendung, sampai kelihatan ke Pangalengan. Iya, ada Pangalengan, cuma Ciwidey. Ciwidey di sana, Ciwidey sana, Pangalengan sana. Cuma lampu-lampu doang. Terus kalau sore lagi senja kayak bagus banget. Biasa kalau di sini yang langitnya warna pink itu lah. Kalau lagi bagus. Ini lagi kurang baik cuacanya. Oke, teman-teman yang mau cari spot di sini aja. Kalau di sini kalau buat pacaran enak, sunyi, sepi. Oke. Soal jangan macam-macam aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menuju lantai berapa nih Kak? Kita ke lantai 2 dulu. Oke, lantai 2. Kita lihat kanan kiri juga pemandangannya bagus banget ya. Di sini kita ada iklan-iklan jadul. Oke, wow. Teman-teman bisa lihat sendiri nih ada iklan Panadol, biskuit, iklan jadul. Ini kita bukan nyetak nih. Asli ya? Asli, pegang aja. Asli guys. Nah, kesini juga bisa sambil lirik-lirik. Di sini ada ruang dining room lantai 2. Ya, ini lantai berapa Kak? Lantai 2-nya. Dining roomnya. Di sini nanti kita bisa lihat di sana ada live music. Setiap hari Sabtu jam 7 live music. Sama di sini ada photo booth. Lucu konsepnya banget. Bengkel. Iya, konsepnya bengkel zaman dulu. Jarang-jarang banget ya. Barang-barang tua. Bisa banget teman-teman yang lagi. Kalau di sini juga biasanya ada event kayak ulang tahun. Kita jual juga satu lantai. Buat di booking bisa. Bisa ya. Kemarin juga sempat ada yang wedding di sini. Di sini bisa. 3 lantai. Kita pakai buat wedding. Pelaminannya nanti di outdoor. Oh iya benar banget. Backgroundnya langsung Bandung. Oke, lanjut ke bawah. Turun ya. Kita turun guys. Itu banyak banget barang-barang antik luar biasa. Mungkin banyak yang nggak tahu barang-barang ini, bisa lihat di sini. Iya. Ini juga sama ya? Asli semua. Iklan asli. Wow, Blue Band. Ini juga keramiknya khas banget ya, di setiap lantai kayak gini ya? Beda. Kalau
kalian lihat, kita setiap lantai beda granitnya beda. Beda-beda. Itu terinspirasi Beda motif. dari mana, Kak? Harus yang unik aja, nggak ada terinspirasi. Oh, oke, benar. Sekarang kita ke lantai 1. Ya, lantai 1. Di sini ada barnya, bisa juga makan di sini. Pembayaran di sini, kita bisa lihat nih sendiri. Kita punya aquascape juga. Ini untuk kasirnya, nih bisa dilihat. Ini barnya, guys. Barnya, ini buat bikin minuman. Belakang langsung kitchen. Oh iya. Ini ada yang semi outdoornya juga ya. Ini semi outdoor. Oke. Sama banyak motor Vespa juga ya di sini lihat. Di depan juga kita ada gardennya, kita ke bawah. Nah, di sini kita punya area outdoor di bawah yang kita punya perapian. Oh. Jadi setiap malam minggu ini kita nyalain apinya sampai jam 11 tengah itu. Oh, jadi bisa hangout sama teman-teman di situ. Oh iya, nih teman-teman lihat deh. Nanti kita nyalain nih, udah mulai malam jam 7 kita nyalain. Boleh kita turun, Kak? Boleh. Oke, ayo kita turun. Wow. Sini ada gardennya juga. Kak, itu kabelnya. Nah, di sini juga bisa lihat pemandangan. Pemandangan tuh view kota Bandung. Ini bisa untuk kapasitas berapa orang, Kak? Ini 30 bisa. Malam ya enak. Malam. Ntar di sini juga biasanya kita bisa nyediain ini barbecue. Oh iya. Misalnya kalian mau ada acara sama teman-teman rame-rame, ntar kita sediain makanannya, kita bikinin. Udah areanya dipakai sama kalian aja gitu. Oh, iya. Jadi private. Oh ya. Oh, boleh dong di-spill harganya nih. Kalau sewa untuk private daerah sini aja nih misalkan. Kalau private di daerah sini ya yang penting kalian satu orangnya jajan lah. Kita kan harganya ada dari 35.000 untuk makanan sampai di harga 100.000 ke atas lah. Terus untuk minuman kita paling mahal tuh 35.000. Seorangnya harus payment berapa minimalnya? Minimalnya 30 aja kali per orang 80.000 boleh lah. Oh iya. Kalau mau pakai ini nggak apa-apa. Cuman kalau untuk kalian mau pakai area di atas lantai 2 tadi itu harus minimal 5 juta. Oh, lantai 2 minimal 5 juta. Kalau buat wedding keseluruhan 3 lantai berapa tuh, Kak? Wedding kita jual makanan dan lain-lain ya 40 juta bisa. 40 Udah sama juta. makanan, tapi belum sama WO ya. Oh iya. Menurutku worth it sih, soalnya bakalan memberi kesan yang berbeda ya daripada yang biasanya di gedung aja. Okay. Itu 40 juta itu mungkin orangnya udah sampai 400-500 orang ya. Oh iya, kapasitasnya banyak. Kita minimal 100 orang, 10 juta bisa. Oh iya. Kalau misalkan yang birthday party cuman satu lantai aja berapa? Ya nggak apa-apa, sama 5 juta. 5 juta, oke. Kan banyak kan cover. Kalau ini nih, yang buat dinner didekorin tuh untuk satu pasangannya berapa kira-kira? Pasangannya itu romantic dinner ada 2 paket. Saya lupa lagi paketnya itu. Ada di angka 200 ribuan. Oh iya. Udah dapat makan, minum, 3 course menu. Oh iya, worth it banget sih. Menurutku lebih ini ya, lebih worth it daripada dinner di tempat yang lain. Jadi jangan lupa teman-teman. Jadi kehitungnya Anda cuma bayar under 100 ribu lah satu orang. Oh iya, benar banget. Udah bisa dapetin view seperti ini, terus juga kenyamanan. Iya betul. Dan juga hospitality bisa dicoba lah. Pelayanan dari staff kita kayak gimana, mudah-mudahan baik. Gitu. Tidak mengecewakan lah. Oke, mungkin untuk sesi jalan-jalannya udah dulu aja sampai di sini. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke.